وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Soal selanjutnya, ma hukmud da'watu lil khitan wa hal yalzam man du'iya ilaiha ayyujiba? Apakah hukum mengadakan pesta khitan, ya, pesta khitan? Dan apakah orang yang diundang untuk pesta khitan harus memenuhi undangan tersebut? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Qala Abul Qasim Al-Kharaqi rahimahullah, berkata Abul Qasim Al-Kharaqi rahimahullah, wa da'watul khitan la ya'rifuha al-mutaqaddimun. Mengundang orang-orang untuk melakukan pesta khitan itu tak diketahui dari orang-orang terdahulu. Wala ala man du'iya ilaiha wala man du'iya ilaiha, dan juga tidak pernah ada yang mengundang untuk pesta tersebut. Ayyujiba, dan juga tidak ada juga pernah ada berita bahwasanya mereka diundang dan datang untuk undangan tersebut. Wa inna ma waradatis sunnatu fi ijabati man du'iya ila walimatin tazwij. Yang ada hadisnya adalah, yaitu disyariatkannya kita untuk mendatangi undangan pesta pernikahan. Itu yang ada. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, yakni al-mutaqaddimin min ashabi Nabi SAW. Ibnu Qudamah mengatakan, yang dikatakan orang-orang terdahulu, kan tadi Abul Qasim Al-Kharaqi mengatakan ad-da'watu al-khitan la ya'rifa al-mutaqaddimun. Mengundang orang untuk makan-makan di rumah, ya, mengundang kaum muslimin untuk makan-makan dikarenakan anaknya sedang berkhitan, itu tidak diketahui dari kalangan para sahabat. Jadi al-mutaqaddimun, orang-orang terdahulu, Ibnu Qayyim mengatakan yang dimaksud dengan terdahulu itu adalah para sahabat. Wa ya'ni bil mutaqaddimin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Imam Al-Kharaqi dengan orang-orang terdahulu adalah yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yuqtada bihim, di mana mereka lah yang dijadikan sebagai panutan. Wa dzalika lima rawa an Utsman bin As, yang demikian itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman, diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Abil As du'iya ila khitan, di mana dia pernah diundang untuk menghadiri makan-makan, ya, walimah, pesta khitan lah kita katakan, ya, pesta khitan party, nah, gitulah. Fa'aba ayyujiba, tapi dia nggak mau datang. Siapa tadi? Utsman bin Abil As. Dia diundang untuk menghadiri pesta khitanan, tapi dia nggak mau datang. Faqilalah, lantas ditanyakan kepada dia. Faqala, ditanyakan maksudnya kenapa nggak datang? Faqala, dia menjawab, inna kunna la na'til khitan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nudiya wala nad'u ilaihi. Dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tidak ada, ya, kami tidak ada mendatangi pesta khitan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kami tidak mengundang untuk pesta khitan. Artinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pesta khitan, yang ada itulah pesta walimatul urus. Itu yang ada. Ya, kalau dikatakan itu pesta, ya, dikatakan pesta walimah, maka pesta itu hanya untuk walimatul urus, bukan untuk khitan. Makanya mereka mengatakan, ya, Utsman bin Abil As mengatakan kami nggak ada waktu
zaman Nabi khitan itu harus pakai makan-makan atau pakai pesta. Tidak ada, dan juga tidak ada pernah orang yang mengundang kami untuk pesta makan seperti itu. Demikian. Jadi itulah kata Utsman bin Abil As, "Idza thabata hadza fa hukmu ad-da'wa lil khitan wa sa'iri ad-da'wati ghairul walimah annaha mustahabbatun lima fihi min al-it'am at-ta'am min it'am at-ta'am wa ijabati ilaiha mustahabbatun ghairu wajibah." Ini berarti ikhwah, hukum untuk memenuhi undangan pesta khitan, ya, dan pesta-pesta yang lainnya, ya kalau kita katakan pesta, undangan makan lah kita katakan. Sebenarnya undangan pesta pernikahan itu kan undangan makan, ya, undangan makan untuk walimah, untuk pernikahan. Itulah namanya pesta, ikhwah, party. Ya, itu lebih ringkasnya undangan makan. Demikian. Jadi di sini bahwasanya hukum untuk memenuhi undangan makan, ya, untuk memenuhi ataupun untuk mendatangi undangan khitan, undangan makan-makan pesta khitan, dan undangan makan-makan yang lainnya, undangan pesta yang lainnya yang bukan walimatul urus, yang bukan pesta pernikahan, hukumnya mustahabbah. Ya, hukumnya mustahabbah. Artinya sunnah. Ya, didatangi berpahala, tak didatangi juga tak apa-apa. Lima fihi, kenapa? Karena lima fihi min it'amit ta'am, karena di dalamnya itu ada unsur it'amit ta'am, memberi makan kaum muslimin. Demikian ikhwah. Wa ijabatu ilaiha, adapun menjawab ataupun memenuhi undangan, hukumnya tidak wajib. Demikian. Jadi di sini ikhwah rahimani Allahu ikum menjelaskan bahwasanya bahwa ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man la yujib da'wah faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan pesta, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama mengatakan wajibnya memenuhi undangan pesta ini hanya untuk pesta pernikahan, tidak untuk yang lain-lain. Atau memenuhi undangan makan-makan hanya untuk makan-makan dalam rangka pesta pernikahan. Ya. Adapun selainnya itu tidak wajib. Tapi apakah bid'ah? Tidak juga bid'ah. Mengapa? Karena di dalamnya ada unsur memberi makan kaum muslimin. Demikian. Tapi ya hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya adalah mustahab. Ya apalagi kita di Indonesia, ikhwah. Ini di Indonesia ya biasa yang namanya undangan makan untuk pesta khitan, kadang-kadang rumah baru diundang. Ya hanya saja ya kapasitas pestanya saja yang berbeda. Kalau dia pesta pernikahan biasanya pakai tenda, ya, lebih semarak, pakai hiasan-hiasan. Demikian ikhwah. Tapi kalau undangan rumah baru, ya dia nggak pakai tenda, biasa-biasa saja, cukup menyediakan makan. Tapi sebenarnya dalam syariat kita itu termasuk undangan pesta, tapi bukan pesta pernikahan. Inilah undangan makan untuk pesta rumah baru, gitu, masuk rumah baru. Demikian ikhwah. Ada juga dia ngundang makan karena apa? Karena sebagai syukur dikarenakan anaknya baru sembuh misalnya, atau syukur bahwasanya anaknya sudah lulus S2 misalnya, ya, atau syukur bahwasanya ayahnya baru pulang dari haji misalnya. Yang seperti ini ikhwah, ya. Ini semua ya hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh, tidak masalah, karena di situ ada unsur memberikan makan kepada kaum muslimin. Itu dia. Atau misalnya dia mengundang makan dalam rangka apa ya? Dalam rangka gaji yang ke-13 misalnya. Dapat gaji yang ke-13, diundang kaum muslimin makan. Silakan, nggak ada masalah. Ya. Tentunya biasanya di Indonesia orang yang mengundang makan tuh ada event tertentu, ada alasan tertentu. Ya. Yuk kamu ke rumah saya, kita makan-makan rame-rame. Ada acara apa ini? Begitu biasanya begitu. Ya.
Demikian ikhwah. Jadi undangan-undangan seperti ini tidak ada masalah, termasuk undangan khitan. Undangan pesta untuk khitan tidak masalah. Hanya saja bagi yang diundang untuk pesta seperti ini yang bukan walimatul urus itu tidak wajib untuk mendatanginya. Wa hadza qaulu Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa ashabu. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan para ulama yang semadhab dengan Imam Abi Hanifah. Wa qala al-Ambari yajibu ijabata kulli da'wati lil umumil amri bihi. Al-Ambari mengatakan wajib semua pesta, semua undangan untuk makan itu wajib untuk didatangi dikarenakan keumuman perintah. Fa inna bana Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dia berkata, idza da'a ahadukum akhahu falyujibhu arsan kana aw ghairu arsin. Apabila salah seorang kalian mengundang kalian, maksudnya untuk makan, ya, maka silahkan dia datangi. Penuhilah undangan tersebut, baik undangan walimatul urus maupun undangan yang baik undangan pesta pernikahan maupun yang bukan pesta pernikahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum ya. Jadi di sini para ulama ada berbeda pendapat. Ya, ada yang menyebutkan bahwasanya semua undangan makan wajib untuk didatangi. Itu dia. Semua undangan makan wajib untuk datangi. Termasuk juga undangan apa? Undangan untuk buka bersama. Itu dia, ya. Undangan untuk buka bersama. Apalagi undangan makan untuk grand opening sebuah kantor misalnya. Atau launching pertama perdana misalnya, ada makan-makannya, diundanglah. Nah, jadi bagi mereka setiap yang namanya undangan makan itu wajib. Namun jumhur ulama menyebutkan bahwasanya yang undangan wajib untuk didatangi hanya undangan pesta pernikahan. Wa ijabatu kullu da'in mustahab li hadzal khabar wa li anna fihi jabrul qalbi da'i wa tattibi qalbah wa qad dan undangan, semua undangan, maksudnya undangan yang bukan untuk walimatul urus, bukan untuk pesta, memenuhi undangan yang bukan pesta pernikahan itu hukumnya mustahabbah berdasarkan hadis ini. Karena karena di situ ada jabrul qalbi da'i, yaitu untuk menyenangkan hati orang yang mengundang, ya. Kemudian wa qad du'iya Ahmad ila khitan fa ajaba wa akala. Imam Ahmad pernah diundang untuk ke undangan makan pesta khitan, beliau datang dan makan. Itu dia. Ternyata dibolehkan ya. Jadi Imam Ahmad itu juga ternyata membolehkan, tidak ada masalah. Fa amad da'watu ila haqqi fi haqqi fa'iliha. Adapun yang mengundang makan, maka falaisat laha fadilah takhtassu biha. Dia tidak punya pahala yang khusus dengan alasan dia mengundang. Seperti begini ikhwah. Dia mengundang kaum muslimin makan dikarenakan dia baru memasuki rumah baru misalnya. Maka dia nggak dapat pahala. Dia tidak mendapatkan pahala dikarenakan dia mengundang karena rumah barunya, tapi dia mendapatkan pahala karena dia mengundang makannya. Nah itu dia ikhwah. Jadi harus kita bisa bedakan ini, ya. Beda halnya dengan undangan pesta pernikahan. Pesta pernikahan itu saja itu sudah berpahala. Ya, karena pesta pernikahan itu merupakan sunnah. Rasulullah katakan aulim walau bisyad. Lakukan walimah, buatlah pesta pernikahan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi walimah itu sendiri diadakan itu sudah disunnahkan. Demikian. Ya. Kemudian ada pahala lain apa? Di situ ada tercakup yaitu memberi makan kaum muslimin. Itu dia. Beda halnya dengan mengundang kaum muslimin untuk khitan. Dia nggak ada pahala.
mengundang kaum muslimin untuk pesta khitan itu tidak ada pahalanya. Karena memang tidak ada sunnahnya. Tapi pahalanya apa? Tapi pahalanya itu ada di mana? Ada karena di situ ada mengundang ataupun memberi kaum muslimin makan. Itu ikhwah. Jadi semoga kita bisa membedakan ya masalah ini. Jadi untuk undangan pernikahan, ya undangan pernikahan, mengadakan pesta pernikahan itu sudah disunnahkan dan itu besar pahalanya. Di samping di situ juga ada memberi makan kaum muslimin. Tapi selain walimatul urus, ya selain walimatul urus, selain daripada pesta pernikahan seperti undangan pesta khitan, pesta grand opening sebuah perusahaan dan lain-lainnya, itu tidak wajib untuk datangi, dan juga orang yang membuat pesta tersebut tidak ada pahala dikarenakan event tersebut, tapi pahalanya ada di ketika dia memberi makan kaum muslimin. Ya, makanya ketika kita memberi makan kaum muslimin, apapun eventnya, selama event tersebut mubah nggak ada masalah, kita dapat pahala. Jadi bukan karena eventnya, tapi dikarenakan memberi makannya. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita ulangi, fa ammad da'watu fi haqqi fa'ilihi falaysat laha fadilah. Adapun mengundang, bagi orang yang mengundang itu dia tidak ada pahalanya, tidak ada keutamaannya yang khusus untuk itu, li adami wurudi syar'i fihi, karena tidak ada sunnahnya, tidak ada disyariatkan. Walakinna hiya manzilatid dakwah li ghairi sababin hadis, tapi dia sama seperti mengundang orang untuk makan dengan tanpa sebab apapun. Fa idza qasada fa'iluha syukur ni'matallahi alaihi, karena si pengundang itu maksudnya sebagai menunjukkan dia sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada dia, wa ita'amu ikhwanihi, dan memberi makan teman-temannya, wa badhu ta'amihi, dan menyediakan makanannya, falahu ajrun, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala karena apa tadi? Karena mengundang makan tadi, menyediakan makanan untuk teman-temannya, insyaallah taala. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Majmu'. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan, wa ammad da'watul khitan falam takun sahabatut taf'aluha, adapun mengundang untuk pesta khitan maka sahabat tak pernah melaksanakannya. Wahia mubah, namun kalaupun diadakan itu hukumnya mubah. Summa innal ulama ashabu Ahmad wa ghairihi man kariyaha wa minhum man rakhasa fiha bal yastahibbuha. Kemudian ada di antara para ulama yang bermadzhab Ahmad, ya, dari ulama-ulama yang dari murid-murid Imam Ahmad dan lain-lainnya, ada yang memakruhkan, ada juga yang membolehkan, dan bahkan ada yang menyatakan mustahab, yaitu dianjurkan. Demikian. Jadi intinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, mengadakan pesta khitan itu hukumnya mubah. Pahalanya bukan dikarenakan pesta khitannya, tapi pahalanya dikarenakan dia memanggil kaum muslimin, mengundang untuk makan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi begini, kalau seandainya seorang tidak ada apa-apapun, ya, tidak ada satu event apapun, tiba-tiba diundangnya jamaah masjid, jamaah sekalian, insya Allah ba'da maghrib kita makan-makan. Saya ada pesta apa? Pesta durian misalnya. Udah? Demikian. Itu si A. Si B ngundang juga keesokannya. Jamaah sekalian, saya mengundang jamaah untuk pesta khitan anak saya. Kita makan, kita pesta durian misalnya. Maka sama, yang si A dengan si B sama pahalanya. Adapun kelebihan event yang dilakukan oleh si B, yaitu dikaitkannya dengan khitan, itu nggak ada keutamaan sama sekali. Dia dapat pahalanya adalah mengundang kaum muslimin makan durian, sama seperti si A yang tidak ada event apapun. Itu ikhwah. Semoga ini lebih jelas. Jadi jangan dikatakan membuat pesta untuk khitan itu sunnah. Wah, jangan ikhwah. Karena nggak ada syariatnya. Itu bahkan bisa jatuh pada bid'ah. Jadi dosa jadinya. Yang seharusnya kita dapat pahala, minimal dapat pahala mustahab, ketika kita meyakini mengundang kaum muslimin untuk makan-makan pesta khitan, ketika kita yakini ini disyariatkan,
ini disyariatkan dikarenakan khitannya, maka kita bisa jatuh kepada perkara bid'ah. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi ingat ya, bukan karena khitannya, karena pesta khitan tidak ada dalam Islam, tapi dikarenakan mengundang makannya. Allahu a'lam bissawab.